Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk teman-teman PSPS dimanapun kalian berada. Nah, Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Kak Alif dalam acara Bis Baby, bincang santai bersama bintang. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita berlanjut ke bincang-bincang kita sore hari ini, dan sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, ya, Kak Alif ingin menyampaikan nih ya, untuk para pecinta atau pendukung channel PSBS Edukatif, ya, Kak Alif akan memberikan julukan kepada teman-teman semua, yaitu PSBS Friends, ya, PSBS Friends, julukan baru dari teman-teman pecinta dan pendukung channel PSBS Edukatif. Nah, PSBS Friends, baik, ya, sekarang kita akan berlanjut ke bincang-bincang santai kita, yaitu bersama bintang kita pada hari ini, yaitu seorang inspirator, ya, seorang pendongeng, yaitu seorang guru dongeng atau guru bercerita untuk teman-teman pendongeng lainnya, ya, termasuk saya pribadi, yaitu siapa beliau? Nah, ini dia, yaitu Kak Heru Prakoso. Selamat datang Kak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingat kali nih, waduh, bukan makin ceria. Nah, alhamdulillah Kak. Yang penting makin manis ya Kak. Bukan ganteng Kak, manis. Oke Kak Heru, alhamdulillah nih Kak Heru sudah bisa hadir di acara Bis Baby ini. Jadi kita santai aja nih, kayak bincang-bincang ya Kak. Iya, Bis Baby bincang santai. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak, nanti yang saya akan ajukan ke Kak Heru. Waduh, jangan berat-berat nih. Ya, nggak lulus dah nih kalau di sekolah nggak lulus nih. Insya Allah Kak, pertanyaannya mah Kak Heru pasti bisa jawab semua. Nilainya 100 kayaknya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Ya, kita langsung aja nih Kak ya, bincang santainya Kak ya. Siap. Pertanyaan pertama ini Kak, yang saya mau tanyakan nih Kak, sejarah singkat nih Kak. Oh. Sejarah singkat Kak Heru di dunia bercerita atau mendongeng nih Kak. Bagaimana tuh Kak? Ini perjalanannya mulai dari waktu itu lulus SMU. Nah, saya mulai dulu anak pingitan sih di rumah aja. Tapi ketika sudah mulai lulus, punya banyak waktu, kita mulai bantu Kak Agus tuh. Oh. Saya tahu waktu kakak bikin acara tuh di Ancol. Iya. Tapi nge-MC. Nah, MC nyanyi gitu kan, ngisi waktu di pasar seni, di pasir putih, di lumba-lumba, banyak tempat. Akhirnya saya coba ikutan ke sana kan. Iya. Nah, ketika ikutan, wah di situ serunya. Jadi nge-MC bareng sama kakak. Jadi ada waktu jeda ketika para pemusik, para artis itu istirahat. Ini 1 jam mau diapain nih waktu ini kosong di panggung. Nah, terus gimana tuh Kak, 1 jam? Itu terinspirasi banyak anak-anak kan, kalau liburan kan pasti orang tua sama anak ya kan. Sementara suguhan tontonan itu dari awal dibukanya panggung itu dewasa acaranya. Terbersit lah sama kita berdua nih sama Kak Agus. Kita cerita yuk bikin acara apa nih? Yuk kita cerita aja, dongeng-dongengan lah. Iya. Tanpa media waktu itu belum terbayangkan kita akan berkembang terus di atas panggung itu. Ketika kita mulai mendongeng, itu improvisasi tuh, main gestur, dan itu peminatnya banyak ternyata. Jadi sebenarnya secara nggak sengaja. Nggak sengaja, hanya kita ngisi waktu luang. Akhirnya malah manajemen Ancol sendiri, Jaya itu memberikan tempat untuk mendongeng. 1 sesi untuk dongeng. Oh. Malah dikasih jam terbang. Berarti Kak? Berdua sama Kak Agus. Ya, kita punya tim. Gitu. Jadi yang itu berarti dari tahun berapa sih itu Kak? Waktu mulai 83. Masya Allah, itu mah. Saya belum lahir tuh Kak. Belum lahir Kak. Kak Heru sudah mulai berkegiatan di dunia anak. 83 ya Kak. Kemudian dari situ sejarahnya
tahun 88 kita mulai, saya pribadi itu udah mulai ke sekolah-sekolah TK. Nah, ini relasinya banyak, ternyata dari mereka nonton kita di panggung, banyak sekolah-sekolah yang ingin dikunjungi mendongeng. Akhirnya punya jadwal rutin tuh. Setiap hari dongeng dari tahun 88. Sejabodetabek TK tuh. Ya, jadi semenjak pulang dari acara itu tuh Kak, sama Iya. Kak Heru, Kak Agus, ya Kakak Agus Des ya Kak iya. ya. Itu langsung dapat banyak jadwal lah Kak ya. Banyak jadwal. Sampai akhirnya nggak bisa bareng lagi tuh. Oh, jadi sendiri-sendiri Agus ya, Kak? sendiri rame jadwalnya. Saya juga Masya Allah. sendiri rame. Akhirnya udah mulailah berkembang di situ. Oke Kak, dan itu alhamdulillah Kak, berarti Kak Heru sudah mulai nih aktivitasnya nih sering ketemu anak-anak ya Kak? Banyak tempat terutama waktu itu, kalau waktu dulu masih belum di mall ya populernya, itu ketika acara untuk promo-promo perumahan baru tuh, itu pasti ada acara kan, setiap perumahan tuh pameran, pasti ngundang orang tua dan anak-anaknya ikut. Ketika orang tuanya lagi ditawarkan oleh marketingnya untuk jual rumahnya, anak-anak mau dikemanain? Nah ini bagian kita tuh ngelola tuh. Udah mulai kita jualan di sana juga, jualan dongeng. Alhamdulillah, ini berarti Kak ada kekhususan sendiri nih Kak, nilai anak-anak ini itu di hatinya Kak Heru nih ya. Nah, jadi apa sih Kak arti anak untuk Kak Heru berarti? Karena kan Kak Heru kan semenjak 83 nih sudah. Iya, sampai pandemi kemarin nih baru berhentinya tuh karena nggak boleh tatap muka. Oh. Jadi mulai istirahat, maka ya ketemu kali jadinya. Alhamdulillah. Berarti gimana Kak arti anak? Anak. Untuk Kak Heru itu apa sih? Anak-anak itu Kak? Anak itu kan ibaratnya adalah tunas ya, calon penerus kepemimpinan sebuah negara ya, atau bangsa. Sebuah negara hancur dari gedung-gedungnya itu, dikala dia kalah perang, itu hanya gedungnya. Tetapi ketika anak-anak ini masih ada dan dia cerdas dan pintar dan dia sangat mencintai negaranya, bayangkan ini akan tumbuh lagi. Maka yang sesungguhnya negara itu nggak akan pernah kalah. Betul. Jadi menurut saya anak ini adalah betul-betul yang tunas yang harus dirawat, dijaga, dipupuk, terutama dari sisi moral, budi pekerti, agamanya harus kuat. Sehingga kalau tunasnya ini tunas yang kuat, ketika dia tumbuh besar juga akan menjadi kepemimpinan yang kuat. Berarti tugas para pendongeng itu sebetulnya dari akarnya, dari tunasnya, bagaimana membangun sebuah negara, tetapi dari tunasnya yang dibangun, moralnya. Ya berarti memang sangat penting ya Kak. Sangat penting sekali. Adalah sebenarnya warisan yang memang benar harus dijaga ya Kak. Betul. Karena memang nanti negara ini mau kemana, yaitu anak-anaknya, tergantung anak-anaknya. Betul. Gitu ya Kak ya. Mau dibawa kemana nih negara nih? Betul. Berarti tergantung anaknya. Nah ini tugas kita nih, para pencerita ya. Betul Kak. Betul. Menyampaikan visi misi, ya. pesan-pesan di dalamnya tuh. Itu penting banget. banget. Mulia ya Kak berarti lah ya. Iya, yang dibilang pejuang yang nggak kentara, dibilang guru juga tidak kentara. Iya. Susah dikasih penghargaan, ini paling susah untuk pendongeng. Ya betul Kak. Nah ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Siap. Menurut informasi nih Kak yang saya dapat nih, Kak Heru itu pernah jadi duta budaya Indonesia ke Jepang waktu itu Kak ya. Ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak secara singkat nih Kak? Nah ini petualangannya unik. Ternyata dulu masih pikiran kita sempit, seputaran Ancol jadi seniman ya hanya pendongeng kita aja gitu. Tapi ternyata ketika kita menangkan sebuah festival, itu kan tingkat internasional. Kebetulan penyelenggaranya ini adalah yang mendapatkan mandat untuk jadi tuan rumah itu Kaseto. Kaseto itu dulu sebagai pemuda teladan, ya itu diakui oleh seluruh negara lah di Asia khususnya. Maka disitulah kita mulai bertemu dengan teman-teman se-Asia dan juga dari negara luar tuh, Australia, Soviet, itu pada ikutan para seniman-seniman pencerita, pendongeng-pendongeng asing tuh berkumpul, wawasan kita terbuka tuh.
ketika kita memenangkan lomba itu, the best performance, kita punya teman banyak. Setiap mereka punya festival kita diundang tuh. Iya, alhamdulillah akhirnya ya itulah mimpi pendongeng ya. Bisa jalan-jalan juga ya? Bisa jalan-jalan keliling dunia juga tuh. Iya, betul, keluar negeri kan. Iya, festival waktu itu pernah jadi duta itu. Sebetulnya yang menarik itu waktu di India. Nah, kita diajak sama seniman-seniman India untuk bertukar. Nah, kita sementara dari Indonesia membawa wayang, wayang golek dengan Pak Tisar Purbaya. Nah, dengan timnya kita bertukar seni dengan seniman-seniman India. Akhirnya dari sana dapat teman lagi, banyak tuh. Makin meluas ya Kak? Makin meluas. Udah akhirnya keliling kita dah di Singapura juga, di Malaysia juga punya teman banyak tuh. Gitu. Jalan-jalan gratis Kak jadinya pendongeng. Betul ya. Jadi semakin meluaskan jaringan kita ya Kak. Untuk bermanfaat nih untuk anak-anak ya Kak. Betul. Masya Allah. Ini luar biasa sekali nih teman-teman ya. Kak Heru ini sudah malang melintang nih ya, di dunia perdongengan ya Kak. Gila. Ini bisa ini kan mendirikan negeri dongeng sendiri kan ya Kak. Ini selanjutnya nih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana nih menurut Kak Heru menjadi pendongeng sekarang ini nih Kak? Nah, ini kan kalau saya lihat nih bermunculan pendongeng-pendongeng baru nih Kak. Iya. Betul kan ya Kak ya? Betul. Jadi mungkin kalau secara nggak langsungnya nih berjamuran nih Kak. Iya. Menjamur nih ya. Jadi trending. Jadi trending ya, betul Kak. Jadi trending nih pendongeng nih Kak. Nah, ini bagaimana Kak cara menjadi pendongeng yang baik menurut Kak Heru nih Kak? Oke, dari sudut pandang saya pengalaman yang hampir ya mungkin dari 88 sampai sekarang ya 30 tahunan ya. Nah, sebenarnya gini, ketika kita mulai tersadarkan itu ketika kita mulai diundang oleh departemen ya yang berkompeten di bidang pendidikan. Wawasan kita nambah lagi tuh. Kan basic saya ekonomi sebenarnya. Nah, basicnya ekonomi. Tetapi ketika kita memanfaatkan keilmuan akademisi itu dengan cara memanage sebuah dongengan itu, bagaimana dongengan ini menjadi dongengan yang berintelektual, berdedikasi, bertanggung jawab. Udah gitu di dalamnya syarat dengan keilmuan. Nggak sembarangan ya Kak? Nggak sembarangan. Kan gini, kalau menurut saya semua orang bisa jadi pendongeng. Dapat buku, apalin, lalu dia mendongeng di depan kelas, guru pun jadi pendongeng saat itu ya. Tetapi kan tidak ke arah mananya. Nah, tetapi kalau saya mendalaminya adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap dongengan yang dibawakan, cerita yang kita bawakan. Iya, karena begini, kalau kita mendongeng untuk orang lain, bayangkan ya, apa yang kita sampaikan visi misi kita, kan kita mengharapkan pengalaman dari cerita kita ini dapat diterima oleh anak-anak. Iya, betul Kak. Terus ditiru kan? Iya. Nilai-nilai kebaikannya ditiru. Bagaimana kalau dia tidak dengan bekal? Iya, betul Kak. Ketika cerita itu menyesatkan, anak itu menjadi sesat. Bayangin anak orang kita bikin sesat. Jadi bahaya juga ya bahaya. Kalau sampai salah menyampaikan pesan-pesan di dalam itu sangat berbahaya. Nah, jadi kalau saya punya istilah dalam bahasa saya sendiri dalam pelatihan-pelatihan, yuk kita menjadikan dongengan ini menjadi dongengan yang berkualitas. Ada standar kualitasnya. Nah, standar edukasinya di mana? Hiburannya di mana? Batasan cerita yang sehat untuk anak itu seperti apa? Kita harus punya indikator dan mengukur tingkat keamanan sendiri waktu kita membawakan cerita, suara kita, apakah ini mempengaruhi psikologis anak secara langsung? Apakah waktu dengar cerita ini anak malah tersiksa? Atau dia menikmati. Di sini nggak mudah. Betul. Nah, jadi mendalaminya ya dengan keilmuan. Nggak sembarangan lah ya. Iya. Kalau kita mau belajar, ya udah belajarlah. Memang sebaik-baiknya belajar ya Kak. Jangan. Intinya memang tidak boleh kita memberikan sesuatu kepada anak-anak itu yang salah. Iya. Nah, alhamdulillahnya kenapa pola pikir ini kita gunakan untuk keseharian dalam mendongeng. Ternyata pengakuan dari Kemendikbud sendiri, saya dapat 2 penghargaan dari Kemendikbud. Ketika dengan sebuah program televisi di Taiwan itu dari TV, itu
pengakuan dari TV Taiwan bahwa program rumah dongengnya yang saya bawakan itu jadi percontohan. Setiap guru yang mengajar di TK itu wajib bisa mendongeng malahan. Jadi dongengan saya diterjemahkan dalam bahasa Taiwan di sana. Gitu ya. Iya. Sampai sebegitunya lah Kak. Sampai segitunya. Akhirnya saya dapat penghargaan dari masternya, Master Chen Yan itu, dapat oleh-oleh lah sebuah buku cerita karyanya dia. Kalau bisa Kak Heru nulis lah katanya cerita-ceritanya. Betul. Terus kementerian lagi perlindungan anak. Saya dapat juga pelayanan wanita dan perlindungan anak itu tentang gender. Dan itu benar-benar diuji. Ujinya tuh seperti sidang skripsi. Kita diuji kemampuan kompetensi kita tentang dunia anak. Bagaimana relevansinya gitu ketika kita menerapkan sebuah dongengan di aplikasi, apakah bisa ditiru oleh guru atau juga dinikmati oleh semua kalangan, termasuk yang berkebutuhan khusus. Saya punya trik-trik gitu untuk mendongeng untuk di anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, dan itu berhasil berkali-kali selama di Jepang. Lumayan kan? Memang luar biasa dongeng itu Kak ya. Luar biasa. Dari anak yang berkebutuhan khusus saja itu bisa menikmati. Bisa menikmati. Nah, ini nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kak Heru, ya anak-anak itu Kak masih mau nggak sih mendengarkan dongeng Kak? Untuk sekarang nih Kak, karena memang pengaruh gadget itu luar biasa Kak ya. Itu bagaimana menurut Kak Heru? Sebenarnya kalau dilihat secara manusianya, manusia ini kan makhluk sosial ya, yang senangnya itu berinteraksi langsung, berdialog, terus ada berinteraksinya, ya kan? Nah sekarang kalau kita balikin aja, gadget memang dia suka, karena memang setiap hari adanya itu. Iya betul. Orang tuanya mendongeng atau tidak? Tidak. Kalau orang tuanya mendongeng, maka gadget akan kalah pamornya. Nah, apalagi waktu masa sebelum pandemi ya, kita dari sekolah ke sekolah, reaksinya, ketika saya datang, baru di depan pas suara motor itu sudah terdengar, anak udah teriak-teriak. Oh iya. Kak Heru dongeng. Itu sebuah apresiasi yang bukan main dari anak-anak, keinginannya, kerinduannya. Walaupun hanya 1 bulan sekali ya kita kunjungi setiap sekolah itu rindunya minta ampun. Artinya dari sifat kemanusiaannya sendiri nih manusianya, bahwa dia adalah makhluk sosial yang tetap masih utuh. Dia butuh, dia senang, dia menyambut dongengan ini. Dan ini akan melatih juga kan. Ketika anak mendengarkan dongeng, dia akan merasa bangga setelahnya. Satu, experience, dia dapat pengalaman dari dalam cerita itu sendiri ya. Betul. Kedua, dia menambahkan kosakata. Iya kan? Ketika bertutur dia tiba-tiba kok enak banget, enteng nih ngobrolnya. Ya, karena dia ternyata sudah terbiasa mendengar cerita alur. Ketiga, ketika anak-anak yang rajin mendengarkan cerita, bertuturnya tuh apik. Beda dengan anak-anak yang diumbar. Itu pasti bahasa perintah, bahasa gaul, bahasa apa yang masuklah nggak keruan ngumpul. Nah ketika dia berinteraksi juga gitu jadi aneh. Ngacak. Nah ini dia makanya kalau dibilang apakah anak-anak masih suka? Sangat suka. Betul Kak. Ya alhamdulillah ya Kak. Kalau memang sampai hari ini anak-anak itu antusias mendengarkan dongeng tadi Kak. Betul. Ya, memang harus seperti itu Kak. Betul. Harus kita arahkan anak-anak ini bagaimana memang untuk bisa mendengar cerita. Betul. Terutama untuk orang tuanya gitu. Iya. Makanya kita arahkan tuh orang tuanya yang harus kita arahkan nih Kak. Kita ajak benar Kak ya. Betul. Kita himbau dan kita ajak supaya jangan meninggalkan ini kan termasuk warisan budaya bangsa kita ya, nenek moyang kita, bahwa ada budaya bertutur. Iya betul Kak. Nah budaya bertutur ini kan masuknya pada literasi sebenarnya, kalau kita kembangkan literasi. Literasi itu termasuk kan yang namanya baca, buku cerita, ya kan? Terus mendengarkan, orang tua membaca buku, dan mendengarkan dongeng itu juga literasi juga sih. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Nah ini Kak Heru, ini luar biasa ya teman-teman ya. Kak Heru ini alhamdulillah sudah banyak pengalamannya nih di dunia mendongeng. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada yang unik nih.
sebenarnya nih Kak. Tadi kan Kak Heru tuh menyebutkan Kak Heru tuh latar belakangnya ekonomi pendidikannya Kak ya. Iya. Bukan ya sama yang seperti kemarin Kak Sidik juga. Iya. Kan di dunia anak Kak gitu loh. Latar belakangnya ekonomi, tapi ini Kak mendongeng itu hampir setiap hari. Tadi kan Kak Heru bilang kan hampir setiap hari, dan sudah kalau dihitung-hitung tuh dari 83 sampai sekarang 30 tahunan ya Kak. 30 tahun. Bener ya Kak ya? Iya. Insya Allah ini, dan bahkan sudah hampir di seluruh stasiun nih tadi Kak, stasiun televisi nasional, ya kan, bisa diceritakan nggak nih Kak nih? Oh bisa. Kalau diceritakan kayaknya waktunya tambah panjang nih Kak. Iya. Tapi sedikit lah Sedikit Kak. sedikit Okay, Pak. gimana, Kak? Ini pengalaman juga untuk menambah wawasan. Jadi ternyata dari kita mendongeng keliling ini, ketika saya juara satu tingkat nasional, itu membuat motivasi lebih kuat lagi nih, memotivasi diri ya untuk bebenah. Akhirnya kita masuklah beberapa stasiun TV, dari mulai TVRI, itu bikin ada cerdas ceria, kemudian di Indosiar juga sama tuh, cerdas ceria dongengannya. Terus sampai di TPI nih, itu di Kringolala tuh setiap hari Jumat tuh dongeng juga ada materi dongengnya. Nah, yang lumayan lama tuh di TPI serial Sikomo. Oh iya tuh Kak. Nah, karena suara saya banyak, ketemulah teman-teman Daber. Akhirnya kita juga membuat film kartunnya, itu ada juga di YouTube-nya, bisa dilihat. Itu namanya Kampung Edu. Kampung Edu tuh kampung edukasi film kartun. Nah, saya peran utamanya si Agas, anak serigala yang mewakili karakter anak-anak yang ingin tahu. Nah, kemudian yang terakhir ini dia yang paling lama sampai ya belasan tahun itu udah ITV sampai 2.500 episode lebih. Kenapa? Karena memang film yang dinanti-nanti orang tua. Iya benar. Film sehat, ya film sehat, tontonan sehat. Nah ini yang sangat dinanti. Jadi memang dari si Komo tadi tuh Kak, memang tontonan tuh anak kecil senang banget tuh Kak. Zaman dulu saya juga waktu itu menikmati tuh Kak. Komo ya, saya masih kecil tuh Kak. Saya jadi suara si Belu tuh, bebek. Woi, kilo. Nih teman-teman, nih sangat menarik ya kan, sangat menginspirasi ya kan, nih luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau menjadi pendongeng nih ya, bisa nanti belajar sama Kak Heru. Siap, di bias-bias nanti akan menjembatani untuk pertemuan kita nih ya. Iya benar. Kayaknya gimana nih Kak? Bias-bias juga kayaknya pengen bikin ini film-film sehat ya, untuk menjadi tandingan film yang ditayangkan TV-TV besar nih. Tetapi kebanyakan kan berkarakter keras ya. Nah kita akan coba membuat yang bertutur lemah lembut, yang sopan, beretika. Nah ini kita akan buat di sini nih. Nah teman-teman, ini alhamdulillah PSBS ini luar biasanya. Kalau ada Kak Heru nih, ini bisa ngebantu nih nanti channel-channel kita nih, PSBS ini nih akan banyak manfaatnya nih. Bersinergi dengan dunia pendidikan. Betul. Nah jangan sampai dilewatkan ya teman-teman ya. Dukungannya dong. Dukungannya dengan sedekah jempolnya, subscribe-nya, viewernya kita biar banyak. Betul. Sehingga bias-bias nih akan eksistensinya nih lebih panjang lagi untuk mendukung para orang tua terutama dan guru-guru pengajar. Alhamdulillah teman-teman, semua nanti insya Allah BSBS ini akan dipandu oleh Kak Heru. Insya Allah. Siap. Tentang Bis Baby nih pada hari ini ya Kak. Siap. Terima kasih banyak nih Kak. Sama-sama Kak. Nah tapi nih Kak ya, sebelum mengakhiri bincang-bincang santai kali ini Kak, satu pertanyaan lagi Kak. Wah ini biasanya ini kata kunci nih. Ya seperti biasa nih Kak nih, saran Kak sekarang. Ini sarannya Kak Heru ini untuk para pendongeng yang ada di Indonesia, pendongeng khususnya pendongeng muda nih Kak. Ini apa nih Kak? Iya, mungkin berdasarkan jejak rekam pengalaman saya gitu ya, selama mendongeng. Dari mulai dulu belum banyak mendongeng, kita sebagai penggagas, dan sekarang sudah di mana-mana. Mendongeng ini menjadi kebutuhan. Di dunia pendidikan pun ini menjadi kebutuhan, bahkan sampai di Kementerian Kemendikbud ini pun dibukukan materi mendongeng ini, karena akan disebarluaskan juga untuk seluruh guru wajib bisa mendongeng. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang baru-baru mulai mendongeng,
perkayalah diri kita dengan keilmuan kita di dalam pemahaman dunia anak, terus tentang psikologi anak, kemudian juga pelajaran-pelajaran tentang anak PAUD dan TK, sehingga ketika kita membuat sebuah cerita yang sehat dan layak dikonsumsi oleh mereka. Jadi kita bertanggung jawab tuh, ya, atas apa yang kita sampaikan, karena nanti di akhir nanti cerita kita, kita dipertanyakan tuh, ngajarin apa sama orang. Kalau kita ngajarin gak beres, itu jadi amal keburukan yang panjang tuh. Ya, jadi terus kita akan jadinya sedekahnya tuh sedekah amal keburukan tuh. Makanya berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk kita dan juga manfaat untuk orang lain. Itu aja sih sarannya. Ya, jadi teman-teman PSBS atau PSBS Friends ya, jangan sampai kita ketika nanti menjadi pendongeng, minimal kalau memang belum bisa untuk anak orang lain, untuk anak sendiri ya Kak. Betul. Ya, tapi jangan sampai salah menyampaikan pesannya nih gitu. Ya, pesan-pesan yang kita sampaikan harus memang sudah kita pelajari ya, sudah kita sortir dulu ini salah nggak ya. Nah, jadi kalau harus konsultasi. Betul, kalau bisa memang harus konsultasi pada ahlinya, termasuk nih pada Kak Heru nih ya, pada dunia pendidikan lah, para pengajar-pengajar. Betul ya, bagi para orang tua juga ya Kak ya, betul, terutama juga saya sebagai orang tua ya, saya juga harus mengulang lagi nih ya kan, harus belajar lagi mendongeng ya kan. Karena sudah vakum lama kan. Manfaatnya banyak kali ketika kita mendongeng dengan anak kita sendiri. Iya, betul Kak. Yang pertama adalah keuntungannya kita face to face ya, jarak dekat. Kemudian ada touching, ada bermain dengan sentuh gitu ya. Itu terakhir kejar-kejaran bisa berpelukan. Oh, itu lebih mahal dari segala yang dibelikan oleh orang tuanya dengan berapapun duitnya. Alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi sangat menginspirasi sekali nih. Nah, jadi tamu-tamu kita nih ya, bintang-bintang kita nih itu nggak sembarangan, ya, bukan orang sembarangan nih teman-teman. Nah, teman-teman, jadi mungkin karena waktu ya kan sudah sore kayak ini, kita udah sore nih Kak. Bincang sore kan, bincang santai. Udah mulai sore nih Kak, udah mulai gelap nih Kak. Malam. Ya, jadi karena terbatasnya waktu ya, Bis Baby undur diri ya untuk hari ini ya. Nah, untuk hari ini, besok lagi kita akan tampilkan bintang-bintang yang lainnya ya. Nah, jadi bintang-bintang lainnya nanti teman-temannya Kak Heru juga ya Kak. Ya, semua para pendongeng akan berbagi pengalaman, mungkin akan membuka wawasan baru untuk para pengajar, orang tua, dan nanti PSBS ini ada lab yang akan membongkar rahasia-rahasia para pendongeng tersebut, sehingga akan menularkan ilmunya kepada orang tua, pada guru-guru, kepada calon-calon para pendongeng. Betul Kak. Nah, oke teman-teman ya, karena terbatasnya waktu, nah ini nih Kak, yang penting nih Kak, yang saya mau sampaikan nih. Iya. Ya, bagi PSBS Friends ya, nah, saksikan terus channel PSBS Edukatif ini, dan silahkan jangan lupa nih subscribe-nya yang belum ya. Subscribe-nya, like and share di PSBS Edukatif channel nih. Dan komennya ini yang, oh iya, kita membutuhkan komen tuh. Komen nih. Komennya bisa apa aja Kak ya? Bisa minta bantuan, tolong dong keluarin dong triknya ini, kalau ngedongengnya anaknya seperti apa, gimana dong. Nah, ini kita datangkan pakar ya nanti. Betul. Nah, teman-teman silahkan nanti komen di bawah ya. Nah, di bawah di channel ini. Nah, komen yang terbaik nih Kak. Betul. Komen nanti yang kita anggap terbaik nih Kak. Tim PSBS kita anggap komen-komen ini yang bagus, akan kita reward ya. Wah, hadiahnya yang pastinya edukasi juga, beredukasi. Apakah itu? Nanti saya jelasin dah. Boleh dijelaskan apa sekarang aja nih Kak, dijelaskan? Boleh. Boleh nggak nih ya? Boleh dong. Boleh nggak teman-teman? Nah, boleh ya. Oke, boleh Kak, silakan
diberikan waktu untuk menjelaskan terkait rewardnya yang mau diberikan. Untuk teman-teman, mungkin kalau ini dari sebuah lembaga sekolahan ataupun komunitas, dan itu bisa berkomentar yang baik ataupun memberikan masukan yang terbaik berdasarkan seleksi nanti para tim kita, maka akan diberikan sebuah reward. Rewardnya itu alat edukasi, boneka yang dibuat oleh kita sendiri, yaitu dari bahan kaos kaki. Kalaupun nanti penasaran cara membuatnya, jangan khawatir. PSBS Channel juga akan membuat tutorialnya bagaimana teman-teman bisa membuat di rumahnya, bahkan bisa memproduksinya sendiri untuk menambah nilai ekonomi, Kak. Oke. PSBS Friend, alhamdulillah demikianlah bincang-bincang santai bersama bintang kita sore hari ini ya. Sampai bertemu di acara Bis Baby berikutnya. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Heru, terima kasih. Terima kasih kali. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu kali. Amin. Sampai-sampai Kak Heru.